warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama saya Alpiani. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat. Untuk kelas 12 kita masih membahas tentang listrik dinamis. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur listrik, hambatan kawat, susunan hambatan baik secara seri maupun secara paralel. Yuk kita mulai. Nah, pernahkah kalian mengalami kalau lampu kamar kalian rusak dan akhirnya tidak menyala, tetapi pada saat kalian melihat ruang tamu kalian, lampunya menyala? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukankah sumber tegangannya sama? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan dijawab di pertemuan saat ini. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah alat ukur listrik, yang kedua adalah hambatan kawat, yang ketiga adalah susunan hambatan seri, dan yang keempat adalah susunan hambatan secara paralel. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang kita akan bahas hanya terbatas pada ampermeter dan voltmeter saja. Apa sih ampermeter dan voltmeter itu? Nah, ampermeter adalah alat ukur untuk mengukur arus listrik. Gambarnya gambar alatnya seperti ini, dan nanti akan ada lambang huruf A. Sedangkan voltmeter adalah alat ukur untuk mengukur tegangan listrik. Gambarnya seperti ini, dan nanti di alat ukur tersebut ada lambang V, artinya voltmeter. Nah, ternyata ada yang disebut dengan alat multimeter. Multimeter itu alat yang bisa digunakan untuk mengukur arus listrik dan juga untuk mengukur tegangan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ampermeter. Ampermeter dipasang seri dengan penghantar atau komponen yang akan diukur kuat arus listriknya. Sekarang ketika kita mempunyai lampu, yaitu dilambangkan L, dan kita akan mengukur kuat arus listriknya, maka kita harus memasang ampermeter. Ampermeter dan lampu harus dipasang secara seri. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Ternyata nanti di ampermeter itu ada skala. Nah, skalanya itu ada angka 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Nanti jarumnya itu akan menunjukkan angka tertentu. Sedangkan angka 100 yang ada di bawah ini adalah angka maksimum. Sedangkan yang ada di sebelah kiri adalah skala yang dipilih, skala yang dihubungkan dengan komponen yang akan kita ukur arus listriknya. Nah, sekarang nilai ukur yaitu kuat arus listriknya bakal sama dengan skala yang ditunjuk, yaitu skala yang ditunjukkan oleh jarum dikali batas ukur. Batas ukur itu ini ya, skala yang dipilih, dibagi dengan skala maksimal. Skala maksimal itu yaitu angka maksimum. Nah, untuk gambar yang ada di gambar ini, di slide ini, di sini skala yang ditunjuknya itu yaitu yang ada di jarumnya itu menunjukkan angka 70. 70 itu dari mana? Di sini angka 60, di sini angka 80. Berarti di tengah-tengahnya jarum ini menunjukkan angka 70. Dikali batas ukur. Batas ukurnya itu skala yang dipilihnya, yaitu skala yang dihubungkan dengan lampunya ini adalah 10, berarti dikali 10 dibagi skala maksimal. Skala maksimalnya itu angka maksimumnya. Angka maksimumnya adalah 100. Jadi 70 dikali 10 dibagi 100, hasilnya 7 ampere. Nah, selanjutnya untuk voltmeter. Kalau misalkan voltmeter harus dipasang paralel dengan penghantar atau komponen yang akan diukur tegangan listriknya. Jadi, ketika
ketika kita akan mengukur tegangan listrik dari lampu, maka potmeternya itu harus dipasang secara paralel. Sedangkan untuk membaca hasil pengukurannya sama dengan membaca hasil ukur untuk kuat arus listrik di ampermeter, yaitu nilai ukur sama dengan skala yang ditunjuk dikali batas ukur dibagi skala maksimal. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang hambatan kawat. Rumus hambatan kawat yaitu R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R itu hambatan sebatang kawat, satuannya adalah ohm. Rho itu adalah hambatan jenis kawat. L itu adalah panjang kawat, dan A itu adalah luas penampang kawat. Satuannya adalah meter kuadrat. Nah, ini sebatang kawat penghantar. Panjang kawatnya itu L ini, dan luas penampangnya itu A ini. Nanti di sini hambatan jenisnya beda-beda. Berarti sebatang kawatnya itu bisa jenisnya tembaga, nikel, dan lain-lain. Sekarang Ibu akan menganalogikan rumus R ini dengan pada saat kalian berada di perahu yang sedang bergerak di sungai. Nah, sekarang apabila perahu di sungai itu penuh dengan batu, penuh dengan ranting, berarti banyak hambatannya ya. Sekarang perahu tersebut, perahu yang kita tumpaki akan lebih sulit berlayar. Sebaliknya, dengan sedikit hambatan, yaitu dengan sedikitnya batu, ranting, maka tidak ada rintangan, maka nanti kalian akan melaju secara lancar. Nah, di sini semakin besar hambatan jenis, maka akan semakin besar juga hambatannya. Sekarang untuk panjang kawat, Ibu akan menganalogikannya gini. Bayangkan perahu kamu melewati dua jenis sungai. Ada sungai yang panjang dan juga ada sungai yang pendek. Sungai yang panjang dan sungai yang pendek sama-sama tidak ada hambatannya. Di situ airnya itu tenang dan kosong. Nah, sekarang apabila semakin sungainya itu semakin panjang, kalian akan merasa bete kan? Akan merasa bosan, akan merasa terhambat. Sedangkan kalau sungainya itu pendek, baru sebentar saja kalian sudah nyampe. Sehingga Ibu dapat simpulkan, semakin panjang kawat, semakin besar hambatannya. Sekarang, untuk luas penampang, Ibu akan menganalogikannya seperti ini. Semakin lama kamu berlayar, maka kamu akan menyadari bahwa sungainya itu sangat lebar. Nah, untuk luas penampang, Ibu akan menganalogikan dengan lebar sungai. Sekarang apa yang terjadi ketika sungainya semakin lebar? Maka perasaan kamu akan takut atau akan lega? Ternyata kamu akan lega karena semakin besar maka hambatannya semakin kecil. Sedangkan apabila sungai kalian itu kecil, yaitu sungainya sempit, maka akan perahu kalian akan susah bergerak, maka akan besar hambatannya. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa R itu sebanding dengan hambatan jenis kawat. Ketika hambatan jenis kawatnya besar, R-nya pun akan semakin besar. Dan
R itu sebanding dengan panjang kawat. Ketika semakin besar panjang kawat, hambatannya pun semakin besar. Tetapi R itu berbanding terbalik dengan A, luas penampang. Ketika luas penampangnya besar, R-nya menjadi kecil, hambatannya jadi kecil. Ketika luas penampangnya semakin besar, hambatan sebatang kawatnya akan semakin kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang susunan hambatan secara seri. Nah, sekarang Ibu punya baterai sebagai sumber tegangan dan di sini ada saklar. Saklarnya itu tertutup ya. Nah, sekarang Ibu punya 3 buah lampu, tetapi 3 buah lampunya dirangkai secara seri. Seri itu berarti isinya berurutan. Nah, sekarang kalau secara gambar, secara fisikanya seperti ini. R ini adalah lampunya yang tadi, R1, lampu ke-1, R2 adalah lampu ke-2, dan R3 adalah lampu ke-3. Nah, sekarang kalau disusun seri seperti ini, yaitu berurutan, nanti R totalnya itu yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi hambatan total yang ada di rangkaian ini bakal sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan arus totalnya juga, arus total yang mengalir di rangkaian tersebut bakal sama dengan arus yang mengalir pada R1 ditambah bakal sama dengan arus yang mengalir pada R2 dan bakal sama dengan arus yang mengalir pada R3. Jadi I total sama dengan I1 bakal sama dengan I2 bakal sama dengan I3. Jadi ketika rangkaiannya dirangkai secara seri, nanti kuat arus listrik di masing-masing hambatannya adalah sama. Dan di sini ketika salah satu lampunya mati, maka di sini akan terputus. Ketika terputus, maka lampu lainnya tidak akan ada arus yang mengalir, sehingga lampu lainnya tidak akan menyala. Selanjutnya kita akan membahas tentang susunan hambatan secara paralel. Nah, kalau paralel seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kalau paralel seperti ini. Tidak seperti yang tadi yang seri ya. Paralel seperti ini. Nah, di sini kalau paralel R totalnya itu bakal sama dengan 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, nanti I totalnya itu bakal sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Nah, untuk di rangkaian paralel tegangannya yang sama. Kalau misalkan di rangkaian seri yang tadi I-nya yang sama, kuat arus listriknya. Kalau misalkan di rangkaian paralel tegangannya yaitu P-nya yang sama. Nah, sekarang apabila ada salah satu lampu yang putus, berarti ada salah satu lampu yang mati, berarti di sini yang putus, arus listrik putus, maka masih ada dari sumber tegangan ini masih ada arus yang mengalir ke lampu kedua dan juga lampu ketiga, sehingga sebenarnya di instalasi lampu listrik di rumah kalian yaitu menggunakan rangkaian secara paralel. Ketika lampu kamar kalian misalkan
putus, rusak, maka lampu-lampu di ruangan lainnya masih bisa menyala. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini soalnya, perhatikanlah rangkaian listrik di bawah ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai hambatan. Yang pertama yaitu R1-nya yaitu 6 ohm dan R2-nya yang ada di bawah yaitu 3 ohm dan di sini ada hambatan R3 yaitu 3 ohm dan di sini baterainya itu tegangannya yaitu 6 volt. Tentukanlah arus listrik total yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita diketahui dulu R1-nya yang ini yaitu 6 ohm. R1-nya 6 ohm. R2-nya yang ada di bawah yaitu 3 ohm dan R3-nya yang ada di samping ini 3 ohm. Nah, sekarang sedangkan tegangan dari baterainya yaitu tegangan totalnya yaitu 6 volt. Di soal ditanyakan berapa arus listrik totalnya, berarti I totalnya berapa? Kita jawab ya. Nah, sekarang kita harus jeli pada gambar. Di gambar memuat bahwa tadi ini kan R1 ya yang 6 ohm. R1 dengan R2 dirangkai apa? Dirangkai secara paralel. Ingat kalau paralel yaitu untuk menghitung hambatannya yaitu rumusnya pecahan yaitu tadi 1/R. Jadi 1/R12 yaitu tadi hambatan 1 dan hambatan 2 sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, sekarang kita masukkan R1-nya itu yaitu tadi berapa? 6 ohm. Sedangkan R2-nya itu yaitu 3 ohm. Nah, sekarang kita tidak bisa langsung menjumlahkan 1/6 ditambah 1/3, tetapi kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang penyebutnya antara 6 dan 3 yang angka yang samanya adalah berapa penyebutnya yaitu 6. Nah, sekarang 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 1 menghasilkan angka 1. Sekarang 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Ketika 1 ditambah 2 menghasilkan 3/6. Jadi 1/R12 yaitu 3/6. Ingat di sini 1/R12, sedangkan yang kita butuhkan adalah R12 sehingga kita balikan. Ketika dibalikan menjadi R12 dibagi 1, maka 3/6-nya pun dibalikan menjadi 6/3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi R12 itu sama dengan 2 ohm. Selanjutnya di sini R12 yang hasil paralel tadi kita serikan dengan R3. Nah, ini kan jadi seri ya. Nah, R12 seri dengan R3 menjadi R123. Nah, sekarang R123 berarti kan udah semua, jadi sama dengan R total sama dengan ingat tadi kalau seri itu hambatan totalnya itu ditambah, berarti kita menambahkan antara hasil paralel R1 dan R2 yaitu R12 ditambah dengan R3. R12 yang tadi kita dapatkan yaitu 2 ohm. Nah, 2 ohm ya ke sini. Sedangkan R3-nya itu adalah tadi 3 ohm. Kita masukkan 3 ohm. 2 ditambah 3 menghasilkan 5. Nah, selanjutnya kalian harus, kan di soal ditanyanya itu adalah arus listrik. Arus listrik itu yaitu I. Kita harus ingat ke hukum ohm.
V sama dengan I dikali R. Ketika V-nya Pi total, I-nya pun harus I total, I tot, dan R-nya pun R total. Sekarang ketika ibu mau mencari I, berarti I total sama dengan Pi total dibagi dengan R total. Pi totalnya di soal berapa? 6 volt. Sedangkan R totalnya tadi yang kita hasilkan yaitu 5 ohm. Jadi 6 dibagi 5. Jadi I totalnya itu 6/5 ampere. Sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di pertemuan ini dapat bermanfaat. Banyak sekali manfaat listrik dinamis di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan alam semesta berserta isinya. Dan jangan lupa kalian juga harus hemat energi, yaitu hemat energi listrik. Coba cek di rumah kalian pagi-pagi ini apakah masih ada lampu yang masih menyala. Maka oleh kalian matikan saklarnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.